Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kenikmatan yang banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini adalah nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah pada kita semua, yang patut dan layak kita mensyukuri nikmat Allah ini. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan kelanggengan atas nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ada memulai tulisannya dengan satu kaidah, yang kaidah ini digunakan oleh para ulama yang lainnya, yaitu al-ilmu qabla qaulin wa amalin. Bahwasanya ilmu itu didahulukan, dikedepankan daripada ucapan-ucapan maupun amalan-amalan. Satu kisah yang cukup menarik yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yakni kisah tentang salah seorang sahabat yang memiliki semangat di dalam beramal, yaitu tepatnya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat berjamaah dengan para sahabat yang lainnya. Maka masuklah sahabat tadi ke dalam saf dengan cara yang tergesa-gesa. Sahabat ini bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Dia datang masuk ke dalam saf dalam kondisi terengah-engah. Kalau bahasa kita, bahasa mudahnya, ngos-ngosan masuknya. Dan masuknya dalam kondisi sedang ruku. Jadi dia dari kejauhan masuk dalam kondisi ruku sambil berjalan cepat. Kemudian
suara desahan nafasnya ini dan hentakan kakinya ini kedengaran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengarnya. Tentunya jika imam mendengar, apalagi orang yang sholat di dekatnya atau sebelahnya, maka setelah selesai sholat, apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Nabi bertanya Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa tadi yang masuk sholat berjamaah dengan terengah-engah atau ngos-ngosan dan dengan suara yang berisik? Lihat jamaah, filosofinya lihat. Sahabat ini punya semangat apa? Subhanallah. Semangat yang perlu kita tiru. Di satu sisi semangatnya perlu ditiru. Semangat yang mana yang perlu ditiru? Semangat tidak rela ketinggalan salat berjamaah. Gak rela dia, bahkan bukan cuma ketinggalan salat berjamaah, hatta dia tidak rela ketinggalan apa? Ketinggalan takbiratul ula, takbir yang pertama. Dia mau dapat 1 rakaat, sehingga dari sini keluar hukum batas 1 rakaat, yaitu saat imam ruku, maka saat imam naik selesai 1 rakaat. Dari sini para ulama mengeluarkan hukum, jika imam telah mengucapkan Sami Allahu liman hamida, maka siapapun makmumnya, dia masuk di situ, maka tidak terhitung 1 rakaat. Semangat yang luar biasa yang perlu kita tiru, yakni semangat untuk menjaga salat berjamaah yang mungkin sebagian kita masih ada atau masih terkadang meremehkan yang namanya salat berjamaah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kisah ini. Nabi bertanya, siapa tadi yang masuk dalam kondisi terengah-engah dan dalam kondisi yang berisik? Maka Abu Bakrah menjawab, saya. Kemudian apa respon dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Zadakallahu hirs. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat antum untuk beramal. Nabi tidak mengingkari semangatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya luar biasa. Makanya Nabi katakan, semoga Allah memberikan kau tambahan semangat dalam beramal. Tetapi setelah itu Nabi melanjutkan ucapannya dengan mengatakan wala ta'ud, dan jangan diulangin lagi. Kata Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan kau tambahan semangat, akan tetapi perbuatan ini jangan diulangin lagi. Perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakrah ini jangan diulangi lagi. Para ulama menjadikan kisah ini sebagai sebuah pelajaran pentingnya ilmu, didahulukannya ilmu dari amal. Karena ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan yang tidak didasari oleh ilmu, maka tidak tertutup kemungkinan amalan itu akan memudaratkan pelakunya. Dan tidak sampai di sini, bahkan
perbuatan atau amal tersebut pun akan memudaratkan siapa? Memudaratkan orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kehadirannya, kedatangannya dengan kondisi, dengan cara seperti itu mengganggu Nabi dan para sahabat yang sedang sholat berjamaah. Sampai Nabi bertanya, siapa tadi yang masuk seperti itu? Dengan suara yang seperti itu. Maka para ulama menjelaskan atau menjadikan hadis yang mulia ini didahulukannya sebagai dasar, didahulukannya ilmu dari amal. Maka tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala. Ilmu adalah perkara yang didahulukan dari seluruh amal. Bahkan kata para ulama, amalan yang sedikit didasari dengan ilmu itu bisa berbuah hasil yang besar. Hasilnya bisa besar. Dan sebaliknya, amal yang besar, amal yang banyak akan tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka amal tersebut bisa tidak mendatangkan sesuatu untuk pelakunya. Ada bukti atau tidak? Tentunya ada. Yakni saat Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang sedang dalam kondisi salat berjamaah, mereka menghadiri salat berjamaah dengan motivasi yang berbeda-beda. Dari mana tahu motivasi mereka datang berjamaah berbeda-beda? Tentunya dari hasil akhir yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang sholat berjamaah itu di antara mereka ada yang mendapatkan pahala sempurna. Di antara mereka ada yang mendapatkan pahala lebih dikit lagi, lebih dikit lagi, lebih dikit lagi, sampai Nabi katakan, dan di antara mereka ada yang keluar sholat berjamaah dan tidak ada pahala untuknya. Apa yang menjadi pembeda atau apa yang membedakan orang berjamaah sholat ini? Beda hasilnya. Beda banyak. Ilmu. Tentunya beda ilmu. Mengakibatkan beda hasil yang diperoleh. Beda hasil yang akan diperoleh. Ada orang yang beramal dengan sedikit amal. Ada manusia yang beramal dengan sedikit amal. Akan tetapi menghasilkan ganjaran yang besar. Dan ini pun terjadi. Dan ini pun terjadi. Kembali lagi, yang menjadi pembeda di sini adalah apa? Ilmu. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang dikenal sebagai Bagiah, yaitu wanita pelacur, yang dia kisah ini sangat ma'ruf, memberikan minum seekor anjing, memberikan minum seekor anjing.
Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan minum seekor anjing, apa yang dia dapatkan dari Allah? Apa yang dia dapatkan dari Allah? Yaitu berupa ampunan dari Allah Jalla Jalla. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kita disuruh pilih memberi minum anjing dengan memuliakan orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan atau jabatan oleh Allah, kira-kira dua kondisi ini mana yang menjadi rebutan orang? Kira-kira yang mana, Pak? Ngasih minum anjing atau menyambut orang yang diberikan amanah? Gimana, Pak? Kira-kira yang jadi rebutan yang mana, Pak? Menyambut orang-orang ini. Baik. Makanya kisah wanita pemberi minum anjing ini dimasukkan ke dalam babul ikhlas oleh para ulama, bab ikhlas, dan sudah dipastikan sang wanita ini ikhlas. Sudah dipastikan sang wanita ini ikhlas dengan beberapa faktor. Yang pertama, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Yang kedua, anjing tidak bilang thank you. Ya, anjing mana yang bilang thank you? Ada nggak? Scooby-Doo. Anjing nggak bilang thank you. Ini fitrah ada dalam diri saya dan diri kita. Apa yang kita suka setelah kita beramal? Apa? Pujian, ucapan terima kasih. Sahih? Itu fitrah. Dan fitrah manusia juga marah, bahkan nggak suka, bahkan kadang jadi tabiat aslinya. Ketika berbuat baik tidak dihargai dengan syukron. Betul, Pak? Tidak dihargai dengan syukron atau jazakallahu khairan, sampai menantikan lafaz apa, Pak? Syukron juga enggak tuh orang tuh. Ya. Ini fitrah kita sebagai manusia. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh wanita ini maka sudah pasti ikhlas. Karena dia memilih amal yang amal tidak menjadi favoritnya manusia. Bukan berarti amal besar tidak kita perlombakan. Amal besar harus kita perlombakan, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi kita tidak pungkiri sebagai manusia, saat perlombaan amal besar, maka besar pula riya dan sum'ah di dalamnya. Sahih? Semakin besar sebuah amal, maka semakin besar pula riya dan sum'ah yang masuk di dalamnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita yang berlomba dalam amal-amal yang besar akan keikhlasan. Nabi ingatkan, Nabi peringatkan dengan kisah 3 orang yang pertama kali akan masuk neraka. Apakah ketiga kelompok manusia ini amalnya kecil? Amal yang
besar. Apa? Qari, seorang ahlul Quran atau yang semisalnya, ahlul ilmu yang semisalnya. Kemudian apa? Muhsinin, sedekah, amal besar, orang tahu. Apa lagi? Jihad, lebih-lebih, orang tahu. Amal besar diingatkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya keikhlasan karena besarnya riya dan sum'ah besar juga di dalam situ. Besar, sangat besar, sangat besar. Makanya Nabi wanti-wanti agar kita berhati-hati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, makanya Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, man istata'a minkum, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk punya amal yang tersembunyi, maka Nabi katakan fal yaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Siapa di antara kita yang hadir di sini ataupun siapapun juga yang berani mengklaim amal besarnya pasti diterima oleh Allah. Ada. Amal besarnya pasti diterima oleh Rabbul Izzah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu setiap kita hendaknya memiliki khabi'ah, yaitu amal-amal yang tersembunyi, yang tidak ada satu orang pun yang tahu, hatta pasangan kita tidak tahu. Sang istri tidak tahu amal suami, sang suami tidak tahu amal istri. Maka hendaknya setiap kita memiliki ini. Kun aliman, jadilah orang yang cerdas. So, perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang hadir di majelis ini merasa aman dengan amal besarnya, apakah tidak pantas kita mengatakan kita lebih merasa aman dari sahabat Umar? Lebih merasa aman dari sahabat Umar. Kenapa? Kenapa jemaah? Kenapa? Saya tanya, amal Umar itu besar atau kecil? Besar. Ma'ruf. Amal Umar itu besar. Ma'ruf. Tapi begitu kabar tentang nama-nama orang munafik disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, lihat cerdasnya Umar. Lihat, Umar langsung datang menemui Hudzaifah dan Umar bertanya, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul menyebut nama saya di dalam daftar nama orang-orang munafik? Maka jauh lebih pantas ini diucapkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh kita. Oleh siapapun orang yang di bawah Umar keimanannya, jauh lebih layak untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu warḍahu, yang menanyakan kepada Hudzaifah, hal sammani, apakah Rasul menyebut nama saya? Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara pentingnya memiliki amal yang tersembunyi. Berarti ilmu akan menghantarkan seseorang kepada puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu
akan menghantarkan seseorang pada puncak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ilmulah yang dapat mengantarkan manusia. Maka tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Isra ayat ke-36, kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Enggak boleh, mamnu, enggak boleh, enggak boleh. Apapun yang kita enggak punya dasar ilmu, enggak boleh dilakukan, walaupun keumuman manusia melakukannya. Karena keumuman manusia bukan dalil akan benarnya sebuah perbuatan. Mafhum? Jelas? Lihat. Keumuman manusia tidak mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabiannya. Nggak percaya. Bahkan lebih dahsyat lagi, saat Nabi bilang dia baru menyelesaikan Isra dan Mi'raj, nggak percaya manusia. Nggak percaya. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Manusia nggak percaya, tetapi Abu Bakar mengatakan, kata Abu Bakar, kalau seandainya waktu Isra dan Mi'raj itu lebih cepat dari satu malam, kalau yang ngomong Muhammad, maka saya percaya. Itu ilmu. Itu ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala wardahu. Itu ilmu yang menjadikannya orang nomor satu di bumi ini sesudah para nabi dan rasul. Lihat, saat Nabi sakit keras, bangun, jatuh. Tapi Nabi tetap memerintahkan manusia untuk sholat berjamaah. Yang sampai akhirnya Nabi tak sanggup untuk memimpin manusia sholat. Maka Nabi cari penggantinya. Siapa yang dicari? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sezaman dengan Abu Bakar ada sahabat-sahabat yang Nabi bilang ambil Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, yang surat Al-Bayyinah turun berkaitan dengannya. Lam yakunil ladzina kafaru. Nabi panggil Ubay, ya Ubay, inna hadhihi surah, sesungguhnya surat ini muta'alliqatun bika, turun berkaitan dengan engkau. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, sammani Allah. Ya Rasulullah, Allah turunkan ayat ini dengan sebab saya. Iya. Nangislah Ubay, terharu Ubay. Allah turunkan ayat itu untuk dia. Kemudian juga ada bersama Ubay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang dikatakan oleh Nabi ambil Quran darinya. Tetapi saat beliau sakit, bukan Ubay yang dicari oleh Nabi. Siapa? Abu Bakar yang dicari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata para ulama? Li'annahu afqahun nas hinadak, karena beliau orang yang paling faqih saat itu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana enggak faqih? Manusia mengingkari Abu Bakar saat Abu Bakar bilang perangin kaum muslimin yang tidak bayar zakat.
Oh, nggak terima, antum nggak terima. Bahkan kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita, kalau Umar saja tidak terima, apalagi kita. Umar nggak terima dengan keputusan Abu Bakar. Keputusan apa? Hah? Keputusan apa? Memerangi kaum muslimin yang nggak bayar zakat. Kata Abu Bakar, perangin mereka. Umar nggak terima. Kepalanya Umar dibandingkan kepala kita nggak ada apa-apanya. Karena dia Khalifah Rashidin, pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kepalanya dia nggak terima dengan keputusan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Protes. Gimana kita? Gitu. Ilmu, ini mulia, ini tentang ilmu. Bagaimana lagi kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan, innal khawarija, sesungguhnya khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kata siapa? Hah? Kata Nabi ya. Nabi bilang apa tentang khawarij? Hah? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita bagian dari orang yang gak terima. Kenapa? Mungkin kita bagian dari orang yang protes. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Ada yang tahu? Karena orang-orang Khawarij, mereka punya kelebihan dalam Al-Quran. Mereka punya kelebihan dalam ibadah. Yang Nabi sampai katakan, kalau kalian bandingkan baca Quran kalian, bandingkan ibadah kalian dengan mereka, kalian akan minder. Dengan siapa? Khawarij. Tapi Nabi bilang mereka anjing-anjing neraka. Kepala mana yang bisa terima ucapan ini? Sang penghafal Quran dibilang anjing-anjing neraka. Sahih. Kepala mana yang bisa terima kalau bukan dengan ilmu? Kalau bukan dengan ilmu. Bahkan lebih dahsyat lagi, Nabi pernah katakan, kata Nabi, halaka ummati bil kitabi wal labani. Kata Nabi SAW, yang menjadikan umat saya binasa karena sebab Al-Quran. Oh, ajib nggak tuh? Kepala mana yang bisa terima? Benar. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang membuat binasa umatku adalah disebabkan Al-Quran. Tapi jangan antum potong sampai di sini. Apa penjelasannya? Karena dijelaskan, karena banyak dari umat beliau memahami Al-Quran sesuai dengan kepala mereka masing-masing, sesuka hati mereka memahaminya, sesuka hatinya. Nggak ada merujuk kepada ulama salaf. Mereka tafsirkan semau-mau mereka. Jadilah Al-Quran sesuai dengan pemahaman kelompok masing-masing. Dan kelompok pertama yang muncul dalam Islam apa? Hah? Sekte pertama yang keluar dalam Islam apa? Khawarij. Itu sekte pertama yang muncul dalam Islam itu Khawarij. Antum tahu Khawarij dasarnya apa? Al-Quran. Dasarnya apa? Al-Quran. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, fasik, zalim. Ayat ini jadi pegangan Khawarij saat memerangi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, cerdasnya habrul ummah, ahlu tafsir nomor 1 di muka bumi ini. Siapa? Ibnu Abbas. Ahlu tafsir nomor 1 di bumi ini Ibnu Abbas.
Karena Ibnu Abbas belajar langsung dari Nabi, dan Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi agar menjadi ahlu tafsir. Ibnu Abbas datang temuin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa yasta'dzin, dan dia minta izin kepada Ali untuk nemuin orang-orang Khawarij. Kata Ali, jangan, mereka bengis. Kata Ali, lihat, jangan, mereka bengis, jangan temuin, lewat nanti dibunuh nanti. Enggak, lihat, ini laki-laki sejati. Enggak, tenang aja. Sendiri. Berapa jumlah orang Khawarij? 12.000. Kurang lebih 12.000. Ali sama siapa? Ibnu Abbas sama siapa? Sendiri, Pak. Sendiri. Gitu. Ini mau ngelamar perempuan, mau nazar, ngajak orang. Bro, temenin gue dong, gue mau nazar. Ya, gimana mau perang, lu nazar aja minta temenin gitu kan. Ya. Sendiri, laki-laki sendiri. Gitu. Datang, udah jadi baru bawa keluarga kan gitu. Laki-laki sendiri. Bro, temenin, Mas, temenin dong, mau nazar kesini, kesana sini. Gitu. Gimana mau perang? Ini mau nazar aja minta terima. Ali nemuin mereka. Panjang ceritanya, dialog antara Ali dengan mereka. Di antara mereka ada yang bilang jangan dengerin dia. Cuman di antara mereka ada yang bilang oke, biarin dia ngomong, dia mau ngomong apa. Yang saya mau angkat di kisah dialog Ali dengan orang Khawarij ini adalah perkataan Ali tentang pemahaman orang Khawarij. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu ma'ruf. Kalian membawakan firman Allah, ayat yang hak. Artinya apa? Al-Quran itu kan hak, benar. Sahih? Al-Quran itu hak, benar, tidak diragukan tentang kebenarannya, tidak sama sekali. Kufur orang yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Makanya Ali mengatakan kalimatu haqqin, kalimat yang hak, kalimat yang benar, tidak diragukan kebenarannya. Akan tetapi kalian pahami secara batil. Itu di depan 12.000 manusia. Akan tetapi kalian pahami secara batil. Kalau antum mau perinci, kemudian hari kita bikin kajian sini. Isi dialog Ali dengan Khawarij panjang. Itu. Udah tahu belum? Belum tahu. Sebagian sudah tahu. Dialognya panjang. Sampai menghasilkan kurang lebih 6.000 orang itu rujuk. Oh, subhanallah. 6.000 orang balik ke pemahaman apa yang diberikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. 6.000, hampir setengahnya. Mereka rujuk balik. Diberikan edukasi pendidikan oleh Ali. Yang intinya kalian memahami kalimat yang hak secara batil. Apa dasar Ahmadiyah mengatakan adanya Mirza Ghulam Ahmad Nabi? Apa dari kepalanya? Bukan, dari Al-Quran. Ayat Allah mereka fahami, wa khatamun nabiyyin, itu ayat ada di dalam Al-Quran. Tetapi mereka fahami ayat itu dengan kepala mereka masing-masing, dengan pemahaman mereka masing-masing. Yang mereka pahami, khatam di sini apa? Mereka pahami khatam di sini adalah cincin. Antum, nas'alullah al-afiyah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberikan nikmat buat kita kenal sunnah. Kalau ditakdirkan dulu pertama ketemu dengan Ahmadiyah, antum jadi Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah bawa ayat. Ahmadiyah bawa ayat. Ini ayatnya. Coba dicari kamus bahasa Arab. Ketemu khotam artinya cincin.
berarti saya tidak salah. Mafhum? Berarti Ahmadiyah tidak salah dari satu sisi. Ketika tidak salah, ketika kita tidak punya dasar ilmu, maka jadilah kita Ahmadiyah. Dengan ayat itu. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat yang mulia itu tidak seperti itu difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat yang memahami makna khatam di situ sebagai cincin. Itu makna hadis Nabi. Yang membuat umatku binasa adalah Al-Quran. Karena mereka mulai memahami Al-Quran dengan kepala mereka masing-masing, sesuka hati mereka, tidak merujuk kepada perkataan Nabi dan para sahabatnya. Maka jadilah firqah. Pertanyaan saya, apakah bisa dijadikan satu pemahaman manusia? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa atau tidak bisa? Kalau nggak bisa, kenapa? Ada yang bisa jawab? Yang mana? Sabda yang sahih. Karena Nabi sudah mengatakan, iftaraqa ummati, umatku akan berpecah belah. Itu. Nabi sudah katakan. Maka kalau ada orang dakwah tujuannya ittihadul ummah, menyatukan ummah, berarti dia tidak ngerti manhaj. Umat mana yang bisa disatukan? Kalau nggak akan pernah bisa jadi satu antara minyak dengan air. Umat mana yang mau dijadi satu? Nggak akan pernah bisa jadi satu tauhid dengan syirik. Nggak akan pernah bisa jadi satu sunnah dengan bid'ah. Gak akan bisa selama-lamanya. Gak akan pernah bisa. Mafhum? Makanya kalau ada orang bilang manhaj salaf memecah belah umat, jawabnya apa? Jawabnya apa? Betul. Gak salah. Memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Manhaj salaf memporak-porandakan yang hak dengan yang batil, terpisahlah antara yang hak dengan yang batil. Itulah manhaj salaf. Kalau dikatakan manhaj salaf itu memporak-porandakan, memecah belah, betul. Tapi memecah belah antara yang hak dengan yang batil, yang tauhid dengan yang syirik, yang sunnah dengan yang bid'ah, itu terpisah. Makanya sudah azan gitu ya. Berapa menit lagi Pak? 1. Oke, 1 menit. 1 jam lagi. Luar biasa, 1 jam. Jadi kita kembang apinya udah siap belum? Sekarang. Azan ya? Kajiannya selesai? Kajian selesai? Lanjut habis sholat ya? Lanjutnya habis sholat atau sekarang? Sesudah sholat? Oke. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balik lagi pada pembahasan kita, bagaimana pentingnya mendahulukan ilmu dari amal dan ucapan, yang mana kita tadi berhenti pada kisah Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij
Khawarij, yang Ibnu Abbas dengan kepercayaan diri yang tinggi, tentunya kepercayaan diri yang tinggi dibangun atas dasar ilmu. Maka Ibnu Abbas pun berani menemui sekian puluh ribu orang Khawarij tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi kita hidup semuanya akan ada akhirnya, yakni baik berakhir di surga maupun berakhir di neraka. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita memperhatikan ilmu yang kita pelajari, apakah ilmu tersebut menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru menjauhkan kita dari surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kita lanjutkan firman Allah dalam surat Al-Isra ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan apapun juga, terutama hal yang berkaitan dengan agama. Karena hukum asal dari agama adalah mamnu' atau haram. Artinya, amalan dalam Islam tidak bisa diamalkan oleh siapapun juga jika tidak bisa dipastikan kepada siapa amalan tersebut disandarkan. Maka jika tidak diketahui amalan tersebut kepada siapa disandarkan, maka Allah Jalla Jalaluhu melarang kita untuk melakukan amal tersebut, agar tidak menjadi amal yang sia-sia. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita memperhatikan ini. Memperhatikan ilmu sebelum kita melakukan amal-amal ataupun ucapan-ucapan. Karena jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang mengira kita sudah berada di atas jalan kebenaran, akan tetapi pada hakikatnya kita tidak berada di atas jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Dimulai dari ayat 103, kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, ya Muhammad, katakan kepada manusia, apakah perlu kami informasikan, beritahukan tentang manusia-manusia yang paling rugi, manusia-manusia yang paling sengsara. Dia lebih sengsara dari orang yang tidak beramal. Orang-orang ini lebih sengsara daripada orang-orang yang tidak beramal. Kenapa? Kalau orang-orang yang tidak beramal, mereka tidak letih, mereka tidak capek, mereka tidak mengeluarkan biaya,
tenaga. Tetapi orang yang paling rugi, kata Allah Jalla Jalaluhu, adalah sebagian dari orang yang beramal. Yaitu Allah mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu yang perbuatan mereka, apa yang mereka usahakan itu di kehidupan dunia ini, ketika mereka hidup di dunia, itu sia-sia. Sia-sia. Enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, untuk tahu 5 kali 5 jumlahnya berapa? Hasilnya berapa? 25. Untuk tahu 5 kali 5 25, apa perlu tunggu hari kiamat? Apa bisa diketahui di sini? Bisa atau tidak? Bisa. Buktinya kita semua tahu. 5 kali 5 25. Pertanyaan berikutnya, apa perlu nunggu hari kiamat untuk tahu jalan menuju surga? Atau jalan itu sudah diketahui hari ini? Sudah diketahui atau belum? Sudah diberitahu sama Allah, sama Rasulnya, sudah diberitahu. Makanya inilah pentingnya kita menuntut ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama para penuntut ilmu, terutama bersama mereka yang dikatakan oleh Nabi akabir. Nabi SAW mengatakan innal barakata ma'al akabir. Sesungguhnya keberkahan itu ada bersama al-akabir. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-akabir di sini, itu ada 2. Yang pertama, kata para ulama, keberkahan ada bersama dengan orang-orang yang tua, orang tua yang sudah tua dan ilmunya memadai, yang sudah lebih dulu belajar dan mengajar, maka keberkahan ada bersama mereka, al-akabir. Maka itu juga yang dinasihati oleh para ulama, khususnya mereka yang ketika memberikan daurah di sini di Indonesia kepada para duat atau kepada para dai, agar berhubungan baik, memiliki hubungan yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan al-akabir yang ada di negeri ini, dengan orang-orang tua yang ada di negeri ini, dengan orang-orang yang telah dahulu berdakwah, yang telah dahulu menuntut ilmu, yang telah lebih lama mereka masuk di dunia dakwah. Itu yang disampaikan diantaranya oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Maka hendaknya para da'i di negeri ini menjalin hubungan yang baik dengan mereka, karena tidak dapat tidak ada yang tidak bisa dikalahkan dari mereka, yaitu pengalaman di medan dakwah. Pengalaman mereka tentunya jauh lebih dari kita para da'i-da'i muda. Maka Syekh Sulaiman memberikan kita wejangan demikian. Jadi kita balik kepada pembahasan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Atau sebelumnya, al-akabir yang kedua adalah orang
yang usianya tidak tua tetapi ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Lihat teman-teman jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, di ayat 104 Allah bilang amal mereka sia-sia. Apa yang mereka usahakan itu sia-sia, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. 5 kali 5 tidak butuh sampai hari kiamat untuk tahu. Demikian juga dengan amal soleh. Secara lahiriah, kita bicara amal soleh secara lahiriah, karena secara batiniah urusan pelaku amal dengan siapa? Allah. Kita bicara amal soleh secara lahiriah, yang dikomentari oleh Nabi saat ada sahabat disuruh ulang sholatnya, apakah masalah hatinya atau masalah lahiriah sholatnya? Lahiriahnya. Nabi tidak mengomentari hati sang pelaku atau orang yang sholat ini. Bisa nggak dia bilang, atau saat itu bisa nggak dia berkata pada Nabi, ya Rasulullah, hati saya nggak seperti apa yang kau bayangkan. Tidak. Bisa dia bicara seperti itu. Tetapi yang dikomentari oleh Nabi adalah amal-amal lahiriah. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada orang sahabat juga ingin puasa setiap hari tanpa berbuka. Kemudian ingin qiyamul lail tanpa apa? Tidur. Yang ketiga, ingin membujang terus ibadah. Dan 3 orang ini keinginannya didengar atau kedengaran sampai di telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendatangi ketiganya dan Nabi berkata kepada ketiganya, kaliankah yang telah punya keinginan seperti ini? Maka mereka mengatakan iya. Antum tahu apa dasarnya? Apa dasar mereka ingin melakukan amal ini apa? Apa landasan mereka memutuskan untuk melakukan amal ini apa? Karena mereka menganggap amal mereka kecil, ringan kalau dibanding dengan amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada apa-apanya. Makanya mereka mau seperti ini. Gitu. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat apa yang dikomentarin oleh Nabi kita. Hatinya atau amalnya? Amal lahiriahnya. Yang dikomentarin amal lahiriahnya oleh Nabi. Karena urusan hati adalah urusan pelaku manusia, individu dengan Allah. Maka yang dikomentari oleh Nabi adalah urusan lahiriah. Apa kata Nabi pertama kali pada mereka? Nabi bilang, ana atqakum. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian bertiga dan di antara manusia. Nabi bilang, saya puasa dan saya buka. Saya qiyamul lail dan saya tidur. Dan Nabi SAW pun menikah. Balik lagi kepada ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Apakah amal kita amal yang berjalan di atas ilmu, atau amal yang berjalan di atas prasangka? Jelas? Karena Allah mengatakan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merugi besok di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mengira, menduga. Lihat lafadznya, Allah bilang
yahsabuna, mereka kira, mereka ini para pelaku apa? Kebaikan. Mereka menduga apa yang mereka kerjakan ini kebaikan. So, perhatikan, menduga. Allah bilang apa? Menduga. Berarti mereka melakukan itu tidak dengan dasar ilmu, tapi dasarnya adalah prasangka. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Antum perhatikan, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang menyelisihi amal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amal yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saudara-saudara kita yang melakukan amal ini, setelah melakukan amal ini mereka istighfar atau mereka berhamdalah? Gimana? Hamdalah atau istighfar? Hamdalah. Hamdalah, bukan istighfar. Taib. Anda tanya lagi. Pelaku zina yang masih waras kepalanya, yang masih waras, karena ada pelaku zina nggak waras. Peminum khamr atau pelaku dosa dan maksiat yang masih waras, kalau kita tanya sama mereka, atau apa yang mereka lakukan sesudah mereka berbuat ini, istighfar atau bersyukur? Istighfar. Ada antum pernah dengar alhamdulillah semalam habis 4 botol? Ada pernah antum dengar kayak gitu? Gak ada. Mereka beristighfar, mereka minta ampun. Itu makna perkataan ulama. Ahlul maksiat lebih terbuka lebar, lebih mudah untuk bisa bertobat pada Allah, karena mereka menyadari apa yang mereka lakukan salah. Tetapi pelaku bid'ah, amalan yang tidak disyariatkan, atau amalan apapun juga yang tidak bisa dinisbatkan pada Nabi, mereka tidak menganggap sedang melakukan kesalahan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahkan mereka berdoa, ya Allah, semoga engkau terima amal ini. Sahih? Itu bukan doanya. Semoga engkau terima amal ini. Pertanyaan saya, apakah Allah terima amalnya? Terima atau tidak? Tidak. Kalau Allah terima, berarti apa? Berarti kontradiksi. Allah punya ketentuan yang bertentangan. Mungkinkah? Gak mungkin. Gak mungkin. Allah punya satu ketetapan yang bertentangan. Tidak mungkin. Bahasanya begini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang titipan besok masuk surga. Gak ada yang bisa nitip. Titip amal, gak bisa. Semuanya tanggung jawab masing-masing. Baik, di sini pelajarannya adalah, maka untuk setiap kita, siapapun kita, koreksilah amal-amal kita. Apakah amal kita memang amal kebaikan yang diyakini berdasarkan ilmu, atau amal kebaikan yang diduga itu adalah kebaikan? Antum mau tahu ciri utama amal baik apa? Ciri utama amal baik itu apa? Ciri utama amal kebaikan itu apa?
Apa? Ciri utama. Menjadi ciri utama. Ciri utama, amal itu sudah dikerjakan oleh orang terdahulu. Jelas? Itu ciri utama amal baik. Itu ciri utama amal soleh. Dan antum mau tahu yang menjadi lawannya, amal yang tidak soleh, amal yang mungkar, amal itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, bisa bedain? Itu. Baik, kita sekarang semenjak semenjak boomingnya dakwah salaf di negeri kita tercinta ini, dakwah salaf booming. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Antum tahu Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, itu beliau sampai meneteskan air mata ketika melihat kondisi dakwah salaf di negeri ini. Sampai meneteskan air mata beliau. Jarang sekali kita lihat beliau keluarin air mata. Sebagian antum mungkin sudah ada yang ngaji dari 2000, sebelum 2000. Bagaimana perjalanan dulu kajian zaman itu? Berapa tempat pengajian? Pramuka? Apa? Kota? Pos kota? Pos kota itu baru. Pramuka, sebelum pos kota di Pramuka. Dewan dakwah. Kalau nggak ke Dewan dakwah, Pramuka. Hari ini satu hari 1 jam yang sama itu kajian ada di mana-mana. Sahih? Tapi dulu, subhanallah, subhanallah, nyari pengajian, subhanallah. Baik. Baik. Kita lanjut. Berkembangnya dakwah salaf di negeri kita tercinta ini dapat perhatian. Kalau dulu ada seorang dai yang mengeluhkan tentang dai salaf, yang katanya gini, gara-gara ustadz-ustadz salafi, murid-murid saya sekarang selalu bertanya, dalilnya mana? Itu. Dia bilang gara-gara ustadz-ustadz salafi. Sekarang saudara-saudara kita ini mulai menggunakan dalil. Sahih? Mulai menggunakan dalil. Dan jangan terkecoh, kaidah ini kaidah. Orang awam akan terkecoh karena Ahmadiyah sudah lebih dulu pakai dalil. Jangan terkecoh. Dalil yang disampaikan itu ala fahmi man, siapa yang memahaminya, siapa yang menggunakan dalil itu sebelum dia. Maka ketika bisa disandarkan dalil itu kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka berarti dalil itu sahih. Mafhum? Jelas? Karena kalau antum bertanya mana dalilnya kepada sebagian kita, mereka bisa bawakan dalil. Untuk hari ini banyak kaum muslimin yang sudah mengerti bagaimana menuntut ilmu harus ada dalilnya, maka dibuat syubhat kepala mereka, dimasukin. Ustadz itu pakai dalil. Iya, betul pakai dalil.
Tanya, siapa yang menggunakan dalil itu sebelum dia? Maka itu. Kalau dia bilang, kalau bisa disandarkan Syafi'i pakai ini, Abu Hanifah pakai ini, atau para ulama pakai ini, ya, kita bisa gunakan. Tapi ketika dalil itu baru digunakan oleh dia, artinya apa? Tidak ada pendahulunya. Berarti bisa kita katakan amal itu mungkar. Dalilnya benar, pemahamannya yang salah. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengetahui yang benar itu memang benar, bukan karena prasangka kita melakukan kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.